upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai. Undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat penanda. Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam ungkapan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat penanda. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan untuk kehadiran. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, dan Kepala BIN, yang saya hormati Kepala BPIP dan seluruh jajaran yang hadir, yang saya hormati Gubernur Riau, Wali Kota Binang, serta para wali kota dan bupati yang hadir, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat Provinsi Riau, yang saya hormati Dirut Pertamina, beserta seluruh jajaran, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita patut bersyukur bahwa
negara kita Indonesia tetap kokoh, terus stabil, terus bersatu padu, terus tumbuh ekonominya di tengah gempuran dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah dunia yang dilanda berbagai krisis, dalam geopolitik yang penuh ketegangan dan rivalitas. Kita harus selalu optimis karena kita punya Pancasila yang memandu arah bangsa, karena kita punya modal sosial dan modal budaya kokoh, karena kita punya sumber daya manusia dan kita punya sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, kita harus terus berkokoh kemandirian bangsa dan berdikari dalam ekonomi. Saudara-saudara bangsa dan setanah air, Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif, memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa, termasuk kemerdekaan bangsa Palestina, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam politik internasional semakin kokoh. Kita telah menjadi pemimpin G20 yang berhasil, telah menjadi ketua ASEAN yang sukses, dan terus akan berkontribusi pada dunia, termasuk melalui World Water Forum yang baru saja kita selenggarakan. Keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi, termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor. Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Blok Rokan Sirio ini, tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan hari lahir Pancasila. Setelah saham mayoritas Freeport kita ambil alih, kemudian kita ambil alih Blok Rokan ini di Dumai, yang merupakan blok migas paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia. Yang sudah dikelola perusahaan asing Caltex dan Chevron selama 97 tahun. Kita harapkan kehadiran Pancasila sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing. Dan pagi tadi saya mendapatkan laporan dari Dirut Pertamina bahwa produksi di Blok Rokan sudah mencapai 162.000 barel per hari. Ini lebih tinggi dari saat dikelola oleh Caltex maupun Chevron, dan merupakan 25% dari seluruh produksi nasional Indonesia. Jadi Blok Rokan ini adalah blok paling besar. Freeport dan Blok Rokan hanyalah sedikit contoh dari semangat dan upaya kita untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata, membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional, berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara bangsa dan tanah air, selain itu kita juga ikut terus berupaya dalam gerakan dunia menuju ekonomi hijau. Pilihan ini tentu bukan karena kita ingin ikut-ikutan, tapi karena kita mempunyai kekuatan besar, karena kita punya daya saing tinggi,
dalam ekonomi hijau. Kita punya hampir semua jenis energi hijau, mulai dari energi panas bumi, energi surya, energi air, energi angin, dan energi ombak. Kita juga punya hasil kebun yang bisa diolah menjadi biodiesel, bioetanol, dan bioaftur. Kekuatan energi hijau ini akan mengundang industri hijau, akan mengundang pembiayaan ekonomi hijau, menghasilkan green food, pangan hijau, dan membuka peluang-peluang bagi green jobs yang mensejahterakan dan sekaligus berkelanjutan. Maka dari itu, transisi energi harus dilanjutkan secara bertahap. Kita harus mempercepat transisi energi menuju energi hijau. Pertamina dan PLN harus terus mengembangkan energi hijau yang meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, yang mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat bawah, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudara bangsa dan setanah air, di tengah perkembangan zaman ini, nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dan diwariskan dalam perilaku nyata, dalam kebijakan nyata yang jelas hasilnya, yang nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kini demografi Indonesia didominasi oleh generasi Y, generasi milenial, generasi Z, Gen Z, dan generasi Alpha. Oleh karena itu, cara kita mensosialisasikan Pancasila juga harus dengan cara-cara mereka, dengan praktek-praktek teladan yang nyata, dan menggunakan serta mengembangkan budaya Indonesia. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, menunjukkannya dalam ucapan, perilaku, dan kebijakan yang berpihak nyata kepada seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan Indonesia berwibawa di mata dunia. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi ikhtiar kita untuk menjaga Pancasila, menjaga NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha memberi rahmat, dengan mengharap ridha-Mu kami tenagakan tangan, bermohon penuh kerendahan, seluruh hati dan pikiran kami pasrahkan untuk menggapai karunia-Mu ya Allah. Curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada bangsa kami. Jadikanlah kami insan yang pandai bersyukur atas seluruh nikmat yang Kau berikan. Nikmat atas bangsa yang bermahrifah rohani, penuh sumber daya dan kaya keberagaman. Nikmat atas bangsa yang kata tentrem setara harga, bersatu dalam keragaman, padu dalam keselarasan, makmur dalam kebersahajan. Ya Allah, Tuhan yang Maha memelihara, tiada kebaikan yang terlaksana tanpa izin-Mu, tiada keburukan yang dapat ditolak tanpa kuasa dari-Mu. Kami bersyukur padamu ya Allah yang telah memberkahi bangsa ini dengan Pancasila. Pancasila yang dapat mengantar kami menuju kegemilangan di masa depan. Berikanlah kami kekuatan paripurna, lahir dan batin, untuk memelihara kedamaian bumi pertiwi dalam suasana kebangsaan yang harmoni. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mampukanlah kami untuk terus bertumbuh
berdaulat, dan tangguh di tengah tantangan global. Sanggupkan kami untuk melahirkan generasi peradaban yang cerdas dan berakhlak mulia. Bebaskanlah bangsa kami dari kebodohan, kemiskinan, kemalasan, dan halangan untuk maju agar kami bisa menjadi bangsa yang menang. Kami memohon kepadamu ya Allah, Duhai Tuhan yang merajai langit dan bumi. Jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang indah, nyaman, dan damai dalam masa keimanan. Teguhkanlah hati kami dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan ketulusan pramugari untuk membangun Indonesia. Ya Allah yang Maha Pengampun, jauhkan kami dari perbuatan tercela lahir dan batin. Mampukan kami untuk bertaubat kembali kepadamu dalam kondisi lahir dan batin yang suci dan yang Engkau ridhoi. Sesungguhnya kami benar-benar lemah dan sering terjatuh dalam dosa. Maka pada kesempatan ini dengan seluruh ketulusan kami, ampunilah kami ya Allah, Duhai Tuhan yang Maha Luas, Maha Pengampun dan Lagi Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Kepada Inspektur Upacara, hormat kepada Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali. Terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Leres. Hadirin yang berbahagia, bertindak selaku Janki Sila Pancasila, Wiradinata Setia Persada, asal Provinsi Sulawesi Tenggara, asal sekolah SMA Negeri 1 Gaul-Gaul, bertindak selaku penggawa daging, Indora Jumina Gwena Jakob, asal Provinsi Jakarta, asal sekolah SMA Tunas Karya, bertindak selaku Jambal Sila 3, Muhammad Rahmat, asal Provinsi Kalimantan Utara, asal sekolah SMA Angkura Tarakan, bertindak selaku pengibar bendera Kelvin Bangga Indah, asal Provinsi Riau, asal sekolah SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, bertindak selaku pembentang bendera Made Gura Anggara Putra, asal Provinsi Bali, asal sekolah SMA Negeri 1 Seapura. Selamat mengikuti jalannya upacara.
Undangan silakan duduk kembali. Laporan komandan upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran sang merah putih. Untuk maju. Jalan.
kepada Sang Merah Putih. Hormat menyadap. Pimpinan para ambil alih, parade istirahat di depan. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024, bertindak selaku Komandan Upacara Komisaris Besar Polisi Andri Ananta Yudhistira SIK MH, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2000, jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Kavaleri Yuli Eko Hadianto SOS, lulusan Akademi Militer tahun 2000, jabatan Kepala Seksi Personalia Kasren 031 Wira Bima. Bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal WNI Reprizal, lulusan Akademi Militer tahun 1990. Betapa hatiku